Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini 20 Jumadil Awal, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rangkaian kajian rutin hari Jumat di Masjid Islamic Center Dammam lantai 2, di mana insyaallah pada pagi hari ini kita akan mulai dengan melanjutkan kajian dari kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama, dan kita masih sampai ke Al-Aslu Tsani, landasan yang kedua atau pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal lebih jauh seputar Islam beserta dalilnya. Dan terakhir kemarin kita membahas seputar iman, ya, terkhusus seputar syu'batul iman atau syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Dan sekarang insyaallah kita akan lanjutkan dengan rukun-rukun iman. Ada pada halaman ke 15, ya, 15 yang berbahasa Arab, 15 baris kedua. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Kama fil hadis, sebagaimana dalam sebuah hadis, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman pada Allah, pada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman pada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, ini yang pertama insyaallah akan kita pelajari secara perlahan-perlahan, ya, akan kita pelajari hal-hal yang penting berkaitan dengan rukun iman, ya. Kita akan sampaikan rukun, ya, dari rukun iman tersebut. Baik, siap-siap dicatat, ya, karena ini adalah batas minimal yang merupakan rukun yang antum harus mengimaninya. Berarti yang pertama kita mulai dari beriman pada Allah, ya. Beriman pada Allah, ya, batasan wajibnya adalah beriman kepada wujud Allah, yang beriman pada wujud Allah. Dan ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan pada ma'rifatul Rabb, mengenal Allah, ya, bahwa beriman pada Allah mencakup 4 hal. Ada yang ingat? Sudah kita sampaikan saat itu.
Ya, dan sering kita sampaikan ini. Pertama, beriman kepada apa? Wujud Allah. Allah itu ada maksudnya ya. Kemudian yang kedua ya, beriman dia sebagai Rabb. Ya. Dia sebagai Rabb, mengimani bahwasanya Allah itu sebagai Rabb, berarti tauhid rububiyah. Maksudnya Allah Maha segala-galanya. Mengimani bahwa Allah Maha segala-galanya. Kemudian yang ketiga, mengimani, kata-kata mengimaninya bisa antum lompati atau coretkan bisa ya. Mengimani bahwasanya Allah Maha, atau Allah satu-satunya yang berhak diibadahi ya. Mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, atau yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Dan mengimani bahwasanya Allah memiliki, terakhir mengimani Allah memiliki nama-nama ya yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Syekh. Nah ini mencakup empat hal ya. Pertama, mengimani wujud Allah, Allah itu ada. Kedua, mengimani Allah Maha segala-galanya. Ketiga, mengimani Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dan terakhir, mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia atau yang tinggi. Oke. Nah, kalau antum sudah mengimani, beriman pada Allah dalam 4 hal ini ya, maka itu sudah cukup. Ya, maka itu sudah cukup. Paham ya? Ini yang wajibnya. Kemudian yang kedua, adalah beriman pada malaikat. Kadar wajib beriman pada malaikat adalah ya, pertama, beriman bahwasanya mereka itu adalah makhluk. Ya, mengimani bahwa mereka adalah makhluk Allah. Mengimani bahwa mereka adalah makhluk Allah. Dan yang kedua, mengimani atau beriman ya, bahwa di antara mereka, beriman atau mengimani bahwa di antara mereka ada yang turun untuk menyampaikan wahyu, dan mengimani bahwa di antara mereka ada yang turun untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, menyampaikan wahyu kepada para nabi dengan perintah Allah ya. Dan mengimani bahwa di antara mereka ada yang turun dengan wahyu atau menyampaikan wahyu kepada para nabi dengan perintah Allah. Nah, ini dua poin ini ya. Jadi kalau kita beriman bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah, ini pertama ya yang harus kita imani. Mereka bukan khalik, mereka makhluk ya, makhluk Allah sebagaimana makhluk yang lainnya, meskipun secara asal penciptaan dan sebagainya sifat-sifatnya ada perbedaan. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasanya di antara malaikat itu ada yang bertugas apa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi ya, dan itu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau antum mengimani hal ini, maka itu sudah cukup. Ya, meskipun bisa jadi tidak tahu bahwa yang menyampaikan wahyu namanya adalah siapa? Malaikat Jibril. Tapi setelah tahu bahwa saya menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril, maka harus mengimaninya. Ya. Meskipun mungkin tidak tahu nama malaikat yang menjaga neraka, tidak tahu malaikat yang bertugas mengatur hujan ya,
atau yang meniup sangkakala, meskipun tidak mengetahui maka tidak mengapa. Ya, ini harus kita imani. Namun sekiranya tahu ya, dengan dalil yang sahih entah dari Al-Quran ataupun hadis, maka wajib diimani. Paham ya? Ya, kalau antum sudah mengimani dua hal ini, maka keimanan tersebut sudah cukup. Tinggal semakin merinci ya, maka semakin baik, akan semakin menambah keimanan insyaallah. Kalau antum mengetahui tentang sifat-sifat malaikat, keagungan malaikat, ya ini semakin akan menguatkan keimanan insyaallah. Taib yang ketiga, beriman pada apa? Kitab-kitab Allah. Ya, batasan yang wajib berkaitan dengan iman pada kitab-kitab Allah. Yang pertama, beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab yang merupakan kalamnya atau firmannya ya, yang merupakan apa? Kalamnya atau firmannya kepada nabi yang dikehendakinya. Beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab yang merupakan firman-Nya atau kalamnya atau perkataannya ya, kepada nabi-nabi yang dikehendakinya. Ada perbedaan ungkapan sedikit-sedikit, tidak masalah ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, tugas mereka memutuskan perkara di tengah manusia, tugas mereka memutuskan perkara di tengah manusia dalam hal yang mereka perselisihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mereka memutuskan perkara di tengah manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Itu yang ada perselisihan di tengah manusia. Tugas para nabi itu apa? Memutuskan perkara, menyampaikan hukum ya. Dan poin yang ketiganya, mengimani bahwa semua kitab-kitab telah dimansukh dengan Al-Quran, dan mengimani bahwa semua kitab tersebut telah dimansukh dengan Al-Quran. Abdullah tidak punya bukunya. Nah, 3 poin ini. Jadi pertama, mengimani bahwasanya Allah itu menurunkan apa? Kitab-kitab yang merupakan apa? Kalamuhu, firman-Nya, firman Allah. Yang bukan makhluk. Ya. Kalamuhu, firman Allah ya, kepada para nabi yang dikehendakinya. Yang tugasnya adalah tugas mereka para nabi itu untuk memutuskan perkara di tengah manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan mengimani bahwa semua kitab-kitab tersebut telah dihapus hukumnya ya, kecuali dengan Al-Quran. Jadi yang dijadikan pegangan adalah Al-Quran ya, bukan kitab-kitab sebelumnya. Yang dijadikan pegangan adalah Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau antum mengimani dengan keimanan seperti ini, maka cukup ya. Baik, selanjutnya beriman pada
para rasul, ya. Batasan yang wajib beriman pada para rasul adalah, batasan wajibnya adalah beriman bahwa Allah mengutus di tengah manusia, mengutus kepada manusia, ya, atau ke tengah manusia atau di tengah manusia, tidak mengapa, ya. Beriman bahwa Allah telah mengutus kepada manusia para rasul dari golongan mereka, itu dari golongan manusia itu sendiri. Kemudian poin bawahnya, untuk memerintahkan mereka beribadah pada Allah semata. Untuk memerintahkan mereka beribadah pada Allah semata. Itu poin keduanya. Untuk memerintahkan manusia itu agar beribadah pada Allah semata. Poin yang ketiganya, dan bahwa yang terakhir, dan bahwa nabi terakhir atau rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulangi. Beriman bahwa Allah mengutus kepada manusia para rasul dari golongan mereka sendiri, itu dari golongan manusia. Bawahnya, untuk memerintahkan mereka beribadah pada Allah semata. Ya, dan poin terakhirnya, dan bahwa rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus imani, harus kita yakini. Ya. Jadi tidak boleh orang mengimani ada nabi setelah rasul, ya. Orang yang meyakini hal tersebut bisa batal keimanannya, atau mengimani bahwasanya para nabi dan rasul, atau ya para nabi dan rasul memerintahkan ibadah pada Allah dan kepada selain Allah, pada makhluk juga. Ini bisa membatalkan keimanannya juga. Ini batasan yang wajib. Taib. Selanjutnya adalah beriman kepada hari akhir. Beriman pada hari akhir. Batas minimal beriman pada hari akhir, ya, batas minimalnya titik 2. Pertama, beriman bahwa Allah akan membangkitkan makhluk. Beriman bahwa Allah akan membangkitkan makhluk pada hari kiamat. Beriman bahwa Allah akan membangkitkan makhluk pada hari kiamat untuk memberikan balasan pada mereka, untuk memberikan balasan pada mereka. Ya, saya ulangi, beriman bahwa Allah akan membangkitkan makhluk pada hari kiamat untuk memberikan balasan pada mereka. Baik. Yang kedua, maka siapa yang berbuat baik baginya surga. Ya, maka siapa yang berbuat baik baginya surga. Dan siapa yang berbuat buruk, maka balasannya adalah neraka. Dan siapa yang berbuat buruk, balasannya adalah neraka. Saya ulangi, beriman bahwa Allah akan membangkitkan makhluk pada hari kiamat untuk
memberikan balasan pada mereka. Kemudian poin yang kedua, siapa yang berbuat baik maka baginya adalah surga, dan siapa yang berbuat buruk maka balasannya adalah neraka. Ya, maka balasannya adalah neraka. Nah, ini batas minimalnya yang harus diimani. Seorang beriman dengan hal ini maka itu sudah cukup. Ya, bisa jadi dia tidak tahu tentang apa? Mizan, tidak tahu tentang sirat, tidak tahu tentang hisab, ya, dan perinciannya dia tidak tahu, tapi dia tahu bahwasanya bagi yang berbuat baik maka balasannya adalah surga, dan berbuat burukan balasannya adalah neraka, ya. Dan dia mengimani nanti ada hari kebangkitan untuk pembalasan, maka itu sudah cukup. Tapi kalau dia tahu kemudian ada, contohnya ada padang mahsyar, ya, kemudian ada haud atau telaga, kemudian ada hisab, ada mizan dan lain sebagainya. Ketika dia tahu, ya, dengan berdasar pada ayat Al-Quran atau hadis yang sahih, maka dia wajib beriman, ya, dia wajib beriman. Paham, ya? Kemudian yang terakhir, beriman pada hari akhir, beriman pada takdir. Batas minimalnya adalah, ya, maksudnya batas minimal beriman pada takdir baik dan buruk, ya, yaitu beriman bahwa Allah telah menakdirkan segala sesuatu dari yang baik dan yang buruk sejak zaman azali, sejak dahulu kala, ya, sejak zaman azali. Beriman bahwa Allah menakdirkan, ya, bahwa Allah telah menakdirkan segala sesuatu dari yang baik dan yang buruk sejak zaman azali. Ya, maksudnya sejak dahulu kala. Poin yang kedua, ya, beriman bahwa tidak akan terjadi sesuatu melainkan dengan kehendak Allah dan penciptaannya. Beriman bahwa tidak akan terjadi sesuatu, ya, beriman bahwasanya tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah dan penciptaannya. Maksudnya Allah yang menciptakannya, ya, dan mengimani bahwa tidak akan terjadi sesuatu apapun kecuali dengan kehendak Allah, apa saja itu, ya, dan mengimani bahwa segala sesuatu itu ketika terjadi maka Allah yang menciptakannya, ya, baik dari keburukan ataupun kebaikan, ya, yang semua itu karena hikmah Allah. Ini batas minimalnya, beriman bahwasanya Allah menakdirkan segala sesuatu, ya, baik yang baik atau yang buruk, itu semuanya biqadarillah, dengan takdir Allah yang telah Allah takdirkan sejak dahulu kala, ya. Kemudian mengimani bahwasanya sesuatu tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah semata. Meskipun kita tidak berkehendak, kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Kita menghendaki, kalau Allah belum menghendaki maka tidak akan terjadi. Dan Allah yang menciptakannya, ya, dan Allah yang Maha menciptakannya. Nah, ini batas minimal dari beriman kepada rukun iman, ya, batas minimal beriman kepada rukun iman. Ini pernah kita sampaikan di kajian Toyota pada saat itu, ya. Kemudian di sini juga kita pernah menyampaikan batas minimal atau berkaitan dengan masalah rukun iman pada saat itu. Demikian pula rukun Islam, ya, dan ini yang wajib. Ini yang wajib. Baik, selesai kita menjelaskan seputar ini. Kemudian Syekh mengatakan, wad dalilu ala hadhihi al-arkani sittati qauluhu ta'ala. Dan dalil
dari keenam rukun tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana berikut. Yang pertama yang ada di dalam surat Al-Baqarah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Ya. Laisal birra, kebajikan itu bukanlah suatu kebajikan, antuwallu wujuhakum, ketika kalian menghadapkan wajah kalian qibalal masyriq, ke arah timur, wal maghrib, dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu adalah man amana, yaitu orang yang beriman. Beriman pada siapa? Man amana billah, beriman pada Allah. Kemudian wal yaumil akhir, hari akhir. Ketiga wal malaikah, para malaikat. Wal kitabi, dan kitab. Ini keempat. Kelima apa? Wan nabiyyin. Berarti ada berapa itu? Ada? Ada 5. Iya benar. Apa yang tersisa? Apa yang tersisa? Yang tersisa bawahnya wadalilul qadari, dan dalil qadar adalah. Nah ini ya, wadalilul qadar adalah wadalilul qadari qauluhu ta'ala, adapun dalil qadar adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-Qamar. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in, inna ya sungguh kami, kulla syai'in khalaqnahu, ya menciptakan segala sesuatu biqadar, menurut ukuran, menurut takdir. Jadi semua yang diciptakan Allah tidak lepas dari takdirnya. Nah, dengan demikian ini totalnya ada 6 poin. Ya, beriman pada 5 yang ada pada surat Al-Baqarah, ditambah 1 lagi yang ke-6, yaitu yang ada di dalam surat Al-Qamar. Ya, Al-Qamar. Paham insyaallah ya. Dan yang di atas tadi ya, kama fil hadis, ya kama fil hadis tadi, wa arkanuhu sittah kama fil hadis. Nah, itu dalil juga. Nah, insyaallah nanti akan ada hadis Jibril yang antum tahu juga insyaallah ya. Insyaallah nanti akan disampaikan juga oleh beliau. Ya rahimahullah. Baik, dengan demikian selesai masalah iman ya. Selesai kita masalah iman. Jazakallahu khairan. Selanjutnya setelah iman ya, kita sudah menjelaskan bahwa agama ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama al-Islam, ya. Kemudian yang kedua al-iman, yang ketiga al-ihsan. Nah, ini kita sekarang akan membahas al-ihsan. Al-martabatu tsalitsatu al-ihsanu. Ya. Tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Arkanuhu, mungkin berbeda, ada beberapa versi ya dari matan ini. Ya, kalau di kita, karena kita bawa matan yang sama, jadi sama yang ana bacakan sama dengan yang ada pada antum. Arkanuhu, ya rukun-rukunnya adalah walahu ruknun wahid, dia memiliki 1 rukun. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau 1 itu tidak disebut dengan rukun. Ya, rukun itu untuk bilangan lebih dari 1. Ya, kalau 1 maka tidak disebut dengan rukun sebenarnya. Wa huwa ruknun wahidun, ya, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Ya, insyaallah nanti kita akan baca. Ya. Insyaallah nanti kita akan baca. Nah, sekarang kita belajar apa itu hakikat dari ihsan.
Al-ihsan, ikhwas sekalian, kalau disebutkan al-ihsan di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, itu bisa memiliki dua makna atau dua bagian, dua pembagian. Ya, atau dengan kata lain, kata al-ihsan itu ya ada dua. Bisa al-ihsan ma'al khalqi wal ihsan ma'al khaliqi. Ihsan terhadap makhluk, ini yang pertama, dan yang kedua adalah ihsan kepada Khaliq. Berarti ihsan kepada Allah. Bisa ihsan pada makhluk, bisa ihsan pada Khaliq. Ihsan kepada makhluk itu maksudnya berbuat baik dengan sesama makhluk. Ya. Arti ihsan itu artinya secara asal bisa diartikan juga berbuat baik. Kalau dengan sesama makhluk berarti berbuat baik, ya, berakhlakul karimah. Ini arti dari ihsan terhadap makhluk. Nah, adapun kepada Khaliq, ya, adapun berihsan kepada Khaliq, ini yang akan kita bahas pada pembahasan ini. Ya, berarti ini ihsan pada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu apa maknanya? Ya. Ihsan itu, ikhwas sekalian, azanillah wa iyyakum, memiliki dua makna. Ya, ihsan memiliki dua makna. Catat langsung. Yang pertama, makna umum. Ya, makna umum. Nah, makna umum ini, ikhwas sekalian, ya, yaitu ihsan dalam artian umum itu adalah agama yang Allah atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka disebut juga sebagai ihsan. Ihsan makna umumnya adalah apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi maksudnya gini, kalau disebut sebagai dinul Islam, agama Islam, maka masuk kepadanya iman, masuk kepadanya ihsan. Kalau hanya disebut dinul Islam, maka masuk kepadanya tiga-tiganya. Atau sebagaimana kalau disebutkan dinul iman, maka masuk juga padanya Islam dan ihsan. Atau ketika disebutkan dinul ihsan, maka masuk padanya Islam dan iman. Ya, ini kalau disebutkan secara sendiri-sendiri. Makanya agama ihsan maksudnya ya Islam itu sendiri, ya. Namun ini memiliki hakikat. Lalu hakikatnya apa? Nah, hakikat ihsan secara makna umum ini, antum catat. Hakikatnya adalah menyempurnakan lahir dan batin lillahi, ya, kepada Allah, menyempurnakan ya lahir dan batin kepada Allah dalam rangka beribadah kepadanya semata, dalam rangka beribadah padanya semata, dalam rangka beribadah padanya semata, dengan syariat yang diturunkan pada Muhammad SAW, dengan syariat yang diturunkan pada Muhammad SAW,
dengan syariat yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Secara maqam musyahadah atau muraqabah, nanti ada penjelasannya. Ya, secara maqam musyahadah atau muraqabah. Ya, secara musyahadah dan muraqabah. Secara musyahadah atau ya muraqabah. Nah, antum tulis bawahnya musyahadah titik 2. Musyahadah, ya, musyahadah itu beribadah pada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Beribadah pada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Musyahadah artinya beribadah pada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Musyahadah titik 2, beribadah pada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Muraqabah titik 2, beribadah pada Allah dan yakin kita diawasi Allah. Beribadah pada Allah dengan yakin kita diawasi Allah. Ya. Ini itu hakikat dari ihsan. Saya ulangi, ya, menyempurnakan lahir dan batin karena Allah dalam rangka beribadah padanya dengan syariat yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara musyahadah atau muraqabah. Apa musyahadah? Beribadah pada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Adapun muraqabah beribadah pada Allah, yakin dia beribadah pada Allah dengan keyakinan kita pasti diawasi olehnya. Atau seperti yang saya sampaikan pada antum tadi, ya, kurang lebih intinya beribadah pada Allah sementara kita yakin diawasi olehnya. Nah, ini makna apa? Umum, ya, makna umum. Adapun makna khusus, yang kedua makna khusus, makna khusus adalah menyempurnakan, ya, amalan-amalan batin. Saya ulangi, menyempurnakan amalan-amalan batin dan amalan-amalan zahir, atau boleh antum tulis menyempurnakan amalan lahir dan batin. Menyempurnakan amalan lahir dan batin, atau menyempurnakan keyakinan batin dan amalan zahir juga boleh. Nah, ini kalau seandainya kata al-Islam dan al-iman dan al-ihsan digabungkan, ya, ketika ketiga-tiganya digabungkan maka memiliki makna tersendiri. Islam adalah amalan-amalan lahir, iman adalah amalan-amalan batin, ihsan menyempurnakan keduanya. Ya, usaha menyempurnakan keduanya disebut sebagai ihsan. Saya ulangi, ketiga kata ini disebutkan secara bersamaan, ya, maka Islam artinya amalan lahir. Ya, antum tahu rukun Islam kan amalan lahir, ya. Iman berarti amalan batin atau keyakinan batin. Dan ihsan adalah menyempurnakan Islam dan iman, menyempurnakan amalan lahir dan batin. Nah, itu ihsan. Jadi makanya ihsan ini adalah derajat yang paling tinggi dalam tingkatan agama ini. Ya. Yang kemudian ihsan itu terbagi menjadi dua, ya. Kemudian ihsan itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Ya, tadi musyahadah dan muraqabah. Ya. Ihsan itu terbagi menjadi dua tingkatan. Musyahadah dan muraqabah tadi.
Musyahadah lebih tinggi daripada muraqabah. Jadi seorang beribadah pada Allah, ya, seakan-akan dia melihat Allah, ya. Atau kalau tidak, maka dia beribadah pada Allah dan yakin pasti Allah mengawasinya, ya. Oke. Taib. Makanya beliau mengatakan, ya, walahu ruknun wahid, rukunya satu, kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallaha, engkau beribadah pada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Ini namanya apa? Muraqabah atau musyahadah? Musyahadah, ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Ini apa? Muraqabah. Berarti kita senantiasa merasa diawasi Allah. Minimal muraqabahnya. Kalau sampai derajat atau tingkatan musyahadah, maka ini yang utama. Nah, ini yang utama. Sudah ada muadzin belum? Baik. Nah, kemudian faedah yang lainnya, rukun ihsan. Dua rukun ihsan. Tadi dua macam ihsannya, ya. Sekarang dua rukun ihsan. Berarti ini yang harus ada, ya. Pada ihsan adalah pertama, beribadah pada Allah semata. Beribadah pada Allah semata. Ya, rukun ihsan ada dua. Pertama, beribadah pada Allah semata, yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan ibadah atau melaksanakan ibadah secara musyahadah atau muraqabah. Ya, mengerjakan ibadah secara musyahadah atau muraqabah. Atau, ya. Karena kalau tidak bisa yang pertama, maka yang kedua itu harus. Nah, ini dua rukun ihsan. Beribadah hanya kepada siapa? Allah semata. Dan yang kedua, melaksanakannya dengan musyahadah atau muraqabah. Sudah datang muadzin.
Assalamualaikum warahmatullahi Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah beliau menyebutkan tentang ihsan, ya rahimahullah, kemudian rukunnya, kemudian beliau menyebutkan dalil. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan beberapa ayat, ya. Yang pertama adalah yang ada di dalam surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama atau beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun, berbuat ihsan. Ini pujian dari Allah bagi mereka yang memiliki sifat ihsan. Ya, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, ada kata-kata muhsinun. Muhsin itu adalah isim fa'il, ya, dari ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsan adalah masdarnya. Isim fa'ilnya adalah apa? Muhsin. Taib. Ini ayat yang pertama. Wa qaluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan bertawakallah, ya, kepada Allah yang Maha Al-Aziz, Maha Perkasa, Maha Mulia, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat dirimu ketika engkau sedang berdiri, yaitu untuk salat. Ya, tawakallah pada Allah karena Dia Maha melihat dirimu ketika engkau sedang salat, ya. Demikian pula wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Allah Maha mengetahuinya. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya Dia yaitu Allah as-sami', Maha mendengar, al-alim, Maha mengetahui. Nah, ini tidak disebutkan kata-kata muhsin, ya, tapi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha mengawasi, Maha melihat, Maha mendengar. Itu dalil yang kedua. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan dalil yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Yunus, ya. Ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi. Wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau wahai Muhammad berada dalam suatu urusan, sya'n, urusan, ya. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah engkau membaca suatu ayat Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, serta tidak pula engkau melakukan suatu amalan, pekerjaan, perbuatan, illa kunna 'alaikum syuhudan, melainkan kami menjadi saksi, ya, atasmu, itu fiduna fi, ketika kamu melakukannya. Ya, ketika engkau sedang melakukan perbuatan apa saja itu, maka Allah Maha menyaksikan hal itu, ya. Nah, ini juga dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Bahwa Allah itu Maha mengawasi, ya, Allah Maha menyaksikan. Nah, ini berarti dalil ihsan juga. Ya, pembahasan ihsan tadi musyahadah atau muraqabah, seorang beribadah pada Allah seakan-akan dia melihat Allah, atau
seakan-akan atau dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ihsan. Dan ini ayat-ayat ini menunjukkan semua itu. Ya, bahwa kita dalam keadaan apapun, ya ini tidak khusus kepada Nabi Muhammad SAW saja, ya. Meskipun ayatnya turun pada beliau, maksudnya bahwa apa saja yang dikerjakan oleh hamba, siapa saja hamba tersebut, kecil atau besar perbuatannya, maka Allah Maha melihatnya, Maha mengawasinya, Maha menyaksikannya. Nah, ini ikhlas sekalian, azanillahu wa iyyakum, dalil ya dari ayat Al-Qur'an yang beliau bawakan seputar ihsan. Nah, kemudian baru ada dalil dari As-Sunnah, dari hadis Jibril yang menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan. Ya, dan ada beberapa permasalahan yang lainnya. Kita baca, kita selesaikan hari ini. Wa dalilu minas sunnah. Adapun dalilnya dari As-Sunnah, itu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Jibril al-masyhur, yaitu hadis Jibril yang masyhur, yang tersohor, yang terkenal. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Ini kebiasaan Rasul, kebiasaan para sahabat bersama Rasul, ya, mengambil ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering duduk bersama untuk mengambil faedah. Tiba-tiba tala'a alaina rajulun, muncul di hadapan kita seorang laki-laki, ya, syadidu bayadi thiyabi, dengan mengenakan pakaian yang sangat putih bersih, syadidu sawadi sya'ri, ya, rambutnya pun amat hitam, ya, rapi, la yura alaihi atharus safari, tidak terlihat padanya tanda-tanda sedang safar. Kalau orang sedang safar, ya, safar itu kan jauh, ya, bagaimana keadaannya? Usuh, ya, pakaian mungkin kotor, kelihatan berdebu. Kalau orang Indonesia muka berminyak, ya, ya, mata merah kena debu bisa jadi, ya. Nah, ini kalau beliau ini yang datang pada Rasulullah SAW dengan rupa seorang laki-laki ini, keadaannya tidak ada itu, ya, tidak ada tanda-tanda seperti safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan seorang dari kita tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang tahu siapa laki-laki tersebut, ya. Kemudian fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia duduk di hadapan Nabi, ya. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lututnya itu dia disandarkan kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kedekatan antara seorang murid dengan guru, seorang talib dengan syekh, ya. Dalam menuntut ilmu, ya, demikianlah dekatnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan laki-laki itu meletakkan kedua tangannya, ya. Ada ulama yang mengatakan di kedua paha Nabi, ada yang mengatakan di kedua pahanya. Jadi dia duduk, kemudian tangannya diletakkan di pahanya atau di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ya, kabarkan padaku tentang Islam. Apa itu Islam? Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ya, engkau bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama, dua kalimat syahadah atau syahadatain. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Salat ini dimaksud salat apa waktu itu? Salat wajib 5 waktu sehari semalam. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Zakat apa? Zakat mal, ya, zakat yang wajib pada harta-harta tertentu, tidak semua harta. Wa tasum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini sebulan penuh selama dia masih hidup dan ada kemampuan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji di Baitullahil Haram apabila engkau mampu. Ini wajibnya yang merupakan rukun seumur hidup, marrah wahidah, hanya sekali saja. Kemudian qala sadaqta, ternyata laki-laki itu mengatakan engkau benar, ya.
Fa'ajibna lahu, para sahabat mengatakan kami heran dengannya. Yasaluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya kok dia yang membenarkannya. Kan aneh, ada orang yang bertanya malah tepat jawabanmu, benar ya. Mereka belum tahu ya. Nanti di akhir hadis baru tahu ya. Kemudian qala fa akhbirni 'anil iman, lalu kabarkan padaku tentang iman. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman pada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman pada takdir baik dan buruk. Yang baru saja kita bahas tadi ya. Qala sadaqta, ternyata orang itu mengatakan lagi engkau benar ya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Nah, ini juga yang baru kita baca ya. Lalu kabarkan itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Ini dua keadaan tadi, secara musyahadah atau muraqabah. Ya, selesai berarti. Ini 3 maratib dinil Islam. 3 tingkatan agama ini: al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Kemudian tambahan yang lainnya, berarti selesai ya untuk pembahasan di al-asl Ats-tsani ini, ma'rifatuddin Islam bil adillah. Namun ada pembahasan yang lainnya di sini, di hadis ini, kesempurnaan dari hadis tersebut atau lanjutan dari hadis tersebut. Qala akhbirni 'anis saa'ah. Orang itu bertanya lagi, kabarkan padaku tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, orang yang ditanya tentangnya, anha ini tentang hari kiamat, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Saya dan Anda sama-sama tidak tahu. Ya. Karena perkara hari kiamat adalah wa indahu ilmu sa'ah, hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang Maha mengetahui hari kiamat hanyalah Allah. Kemudian fa akhbirni an amaratiha. Lalu kabarkan padaku tentang tanda-tandanya. Ya, lalu apa tanda-tanda dari hari kiamat itu? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Itu ketika seorang budak wanita melahirkan anak tuanya. Ya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ini ada penafsiran di antara ulama, di antaranya apa akan tersebarnya uququl walidain, durhaka kepada orang tua, sehingga orang tua itu apa banyak dizalimi oleh anaknya. Ini penafsiran yang pertama, dan sudah terjadi. Dan sekarang begitu banyak orang yang berani durhaka kepada orang tuanya. Atau yang kedua apa? Terjadinya peperangan, kemudian nanti terjadi perbudakan, yang kemudian terjadi orang-orang nanti akan banyak, ada yang memiliki budak, kemudian budak tersebut halal bagi tuanya. Kemudian ketika memiliki anak, maka anaknya ini otomatis merdeka. Ya, dia bukan budak anaknya. Jadi dia menjadi anaknya di satu sisi, tapi di sisi yang lainnya menjadi tuan dari ibunya. Ya, dia menjadi anak dan menjadi tuan dari ibunya. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang al-hufat, orang yang berjalan tanpa alas kaki, ya. Al-urat, orang yang telanjang dada. Al-ala, orang yang membutuhkan, yang miskin, yang fakir. Ri'a asya'i, ri'a asya'i yaitu para penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba membangun, meninggikan bangunan. Nah, kalau sekarang sudah terjadi belum ini? Orang-orang sini banyak penggembala kambing dulunya, ya, sekarang sudah membangun tinggi-tinggi, ya. Di antaranya di sini termasuk yang di Emirat, ya, tinggi-tinggi, ya.
Di sini pun mau membangun lagi lebih tinggi lagi ya, di Jeddah. Ya. Qala famadha. Kemudian Umar mengatakan akhirnya orang itu pergi. Ya, falabithna maliyan, dan kita melewati beberapa hari. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, atadruna manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kalian, ya, dalam riwayat yang lainnya atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya waktu itu? Ya. Qulna, jawab Umar, ya, radhiyallahu taala anhu mengatakan, kami jawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab, ya, yang ketika kita tidak tahu maka kita jawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau sekarang Allahu a'lam, ya, cukup dengan Allahu a'lam. Ya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Ini adalah Jibril, ini adalah malaikat Jibril yang datang pada kalian untuk mengajarkan pada kalian urusan agama kalian. Jadi hadis Jibril ini hadis yang agung yang membahas tentang Islam secara keseluruhan, baik itu Islamnya, imannya, dan ihsannya. Ya. Makanya coba pahami hadis-hadis Jibril ini, ya. Antum baca-baca di internet pun insyaallah banyak dari ustaz-ustaz para masyayikh yang thiqah yang sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia tentang syarah dari hadis Jibril, ya. Dan antum tahu ini adalah hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Dan mana hadis ini diriwayatkan, ya, di antaranya oleh Imam Muslim, ya. Di antaranya oleh Imam Muslim. Nah, ini coba dibaca syarahnya bagaimana, ya. Nah, para ulama ketika mensyarah kitab Arba'in, ya tentu saja ini juga disyarah. Nah, dari penjelasan kitab Arba'in, coba antum lihat ulama-ulama yang memiliki penjelasan dari kitab ini, antum baca, ya, karena ini mencakup agama secara keseluruhan, ya. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian selesai ikhwas sekalian dari apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita menyelesaikan pada landasan yang kedua atau pokok yang kedua atau dasar yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang tersisa adalah al-aslu tsalits, yaitu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau mengenal Nabi Muhammad. Insyaallah ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga 2 atau 3 pertemuan selesai dari kitab ini sehingga kita bisa membahas kitab yang lainnya insyaallah. Hanya saja ikhwas sekalian, ya, sempat dan sudah pernah saya sampaikan, ya, jadi metode ketika antum belajar dari satu majelis antum mendapatkan banyak pelajaran, bukan berarti setelah pulang ke rumah kemudian selesai ditutup bukunya, tidak. Tapi diapakan? Dimurajaah, ya, diulang-ulang. Syukur-syukur kalau ada rekamannya, antum bisa ulang, ya, ulang lagi. Karena tidak semua kemudian antum akan dapatkan di majelis secara total, ya. Kalau belum ada rekaman bisa tanya kepada teman-teman. Tapi kalau alhamdulillah maka antum bisa mengulangi lagi lewat rekaman tersebut, ya, termasuk dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga, ya, amal perbuatan kita pada hari ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulus ikhlas karenanya, sebagaimana kita mohon pada Allah senantiasa agar dibimbing untuk mengamalkan kebaikan dan menjauhi segala larangan. Ini yang bisa disampaikan ikhwah, ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.